Halo Bill, Halo Jok. ya tadi ada yang nanya Unilever kenapa ARB terus ya. Menurut gua sih kalau hari ini kan hari ketiga, sebenarnya nggak sempat ARB hari ini. 45 justru bisa jadi momen tuh untuk swing apa ya, at least pakai technical rebound sih dead cat bounce. Karena kan case-nya produk yang ditarik itu di kita ya di Indonesia tapi di luar negeri kan. Hmm, hmm. Iya, Tuh. earningsnya kurang oke kemarin. Soalnya kemarin udah sempat naik, orang pikir earningsnya bakal ini, ternyata kan yang keluar ya ternyata ini banget ya, apa Emang bahkan lebih rendah lagi loh dibanding apa kuartal 2-nya. Jadi earning kuartal 1 kan 2T, kuartal 2 1,4, kuartal 3 cuma 1, nggak sampai 1,2 T sih. Jadi ya orang ini kan jadinya ngerespon negatif gitu. memang konsumen ada yang bagus ada yang jelek ya. Mungkin yang bagus tuh lebih ke kayak Mayoranya, terus kayak retailers juga Iya, yang kurang Aces, tapi yang bagus di satu sisi Mapi kan gitu ya. Jadi ya kayak iya. ada dua, harus harus pilih memang yang diapresiasi market yang positif. Nah, Bill, ini kan kita oh nyambung ke consumer dulu tuh kata Irangga HMSP gimana Kak? Gimana tuh Bill? Ada view nggak sama-sama saya consumer? Ya, sebenarnya udah ada improvement kan. Apa kalau lu lihat tuh di Q Q3-nya udah improve kan dari yang kayak gudang garam rugi, udah untung kan di Q3-nya kan. Cuma ya balik lagi Jok. Ini bentar lagi kan bakal ada pengumuman cukai lagi kan nih bulan bulan ini harusnya apa ada pengumuman cukai lagi deh gitu. Kalau ada pengumuman cukai lagi naik lagi sih harusnya ya intinya balik lagi ini Jok, biasanya sih kita jangan invest di saham yang kita melawan kebijakan nih Jok. Kalau gue bilang ya kebijakan gitu ya. Kalau misalnya ibaratnya government lagi melimit apa sektor itu ya kita jangan apa fight lah gitu maksud gue. Sama kayak dulu beli semen, terus beli yang apa gas, apa segala macam. Itu kalau yang government tuh masih strong intervensinya di situ atau policy-nya tuh masih strong di situ, ya mungkin kita harus menyesuaikan ya gitu ya kan, karena kan government kan ya try to do the best lah for country gitu kan. Ya ini kalau posisinya sekarang dinaikin terus cukainya, ya terus BBM udah naik nih Jok, BBM udah naik, cukai naik, ya menurut gua akan trending down lagi ya ke rokok tier 2. Tapi gue juga ada dengar katanya rumor yang tier bawah katanya cukainya bakal naik lumayan juga Jok katanya gitu. Jadi kali ini kayaknya bisa kena cukai atas, cukai yang bawah kena juga gitu. Kalau kemarin-kemarin kan cukai yang bawah kan diuntungkan lah ya gitu. Oke, jadi mulai mengurangi rokok. Oke, Bill, ini kan kita masuk hari pertama di bulan November ya, hari trading pertama. Nah, kalau dilihat statistik Ya, ya 10 tahun terakhir, memang bulan November ini biasanya justru chance-nya itu cenderung merah gitu. Wah, ditutup hmm, merah. hmm, Hari pertama aja kita udah down hampir 50 poin gitu kan. Nah, cuman kan memang bagusnya kalaupun merah gitu, itu tidak sedalam mungkin penurunan yang ada di Maret atau September. Nah, jadi ini hmm, masih hmm. lah secara percentage nanti penurunannya ya. Kalaupun ya mungkin kita ada beberapa data yang kita masih tunggu juga kan kayak data eh, inflasi udah keluar belum sih? Aduh, Inflasi 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 udah tadi 5 5, berapa something deh, di bawah ekspektasi sih di bawah. inflasi kita. Tapi yang paling penting the Fed lah Jok, besok malam kan. Oke, Hmm. The Fed masih apakah dia tuh naikin lagi 75 basis point atau 50? Which is kalau 50 sebenarnya udah dianggap bagus dong gitu ya Bill ya. Maksudnya justru akan Iya. Gua rasa ya, gua rasa besok sih naik 75 sih Jok Fed-nya. Cuma yang paling penting orang cari kan Desember mau naik 50 apa 75 nih. Dan yang paling penting lagi juga stop nggak di Desember? Apa mau lanjut di Januari lagi 25 basis lagi gitu. Tapi intinya kalau lo ngelihat apa Fed Fund punya future forecast itu harusnya kita bakal dapat apa the last rate hike di Desember apa nanti Januari nanti masih gitu. Oke. Habis itu berarti either flat apa gradual turun. Mungkin turun tapi mungkin masih semester Ya, 2 kali. kayaknya stay dulu Jok, kayaknya stay dulu, stay nanti abis itu biasanya apa baru mungkin setelah 6 bulan mungkin mereka akan nurun ya mungkin ya. Kalaupun nurun nggak bisa nurun banyak-banyak juga sih Jok, karena kan inflasinya kan masih lumayan tinggi ya gitu.
8 ya, mungkin harus tunggu kepala Iya, 5 mulai bisa ya, relax. Oke Bill, kalau misalnya betul. dari ini kan yang agak kurang menggembirakan sebenarnya batu bara ya. Dia kalau dilihat agak Iya, turun kan pagi itu kan. betul. Nah, orang mulai-mulai bertanya nih, sebenarnya ini trennya beneran turun atau sebenarnya bisa peak lagi? Orang kan harapannya di winter season di akhir tahun kan itu bisa mulai naik lagi ya. Tapi logikanya kalau mereka ini stok batu bara kan biasa 3 bulan before gitu. Bukan bukan di Ya, Desember baru batu bara gitu ada demand. Nah, jadi menurut lu ini lebih cenderung beneran turun atau kenapa ini? Karena oversupply atau ya. demandnya apa? Sebenarnya menurut gua sekarang ya malam ini rebound sih gua cek yang paling Hmm. agak turunnya tajam kan lately kan Rotterdam ya. Ini malam ini Rotterdam naik sih 6% sih sebenarnya gitu ya. Cuma balik lagi kan sebenarnya batu bara ini earningnya menurut gua sih mostly oke ya Jok ya. Gitu. Contoh kayak hari ini Adaro deh gitu. Terlepas orang bilang, oh Adaro Q3-nya kayaknya agak turunan nih dibanding Q2. Tapi kalau lu baca semua konsensus analis gitu ya dari hampir semua broker itu rata-rata semua tuh hasil Adaro hari ini tuh beat their expectation gitu. Jadi harusnya oke gitu kan dari segi result. Nah, tapi kenapa harganya turun? Kalau gue perhatiin ya karena harga Newcastle lately kan lagi turun ya Jok ya. Gitu. Newcastle-nya lately lagi turun gitu. Nah, tapi juga satu sisi yang gue ngeliat adalah gini. Ini kan memang ESP wajar turun ya. Karena kan kalau lihat dari bulan Juni kemarin, Juni, Juli, September, Agustus, September itu harga coal itu terutama yang kalori ICI 4 ya kan, ICI 3 itu memang turun gitu ya, turun. Nah, tapi kalau kita kan dari September sampai sekarang, which is udah jalan hampir 2 bulan lebih lah ya, itu tuh ICI 4-nya udah balik lagi loh, naik ke atas gitu kan. Nah, jadi bisa jadi harga ini akan kereflek nanti di kuartal 4, Jok, sebenarnya. Karena kenapa? Gue perhatiin meskipun Newcastle lately lagi turun, tapi yang call Indonesia IC4 tuh nggak turun loh. Bisa dibilang quite strong loh, bertahan di atas di level ini spotnya sekitar 95-96 dolar gitu. Jadi menurut gue sebenarnya kita bisa lihat gambaran bahwa call Indonesia justru lumayan strong ya kuartal ini gitu loh. Nah jadi mungkin nanti result Q4 harusnya better, tapi baik lagi ya Jok ya. Newcastle itu kan kayak nge-set the moodnya market di call gitu. Karena orang takut kalau Newcastle turun terus ya eventually call yang Indonesia bakal turun juga kan gitu sih. Jadi menurut gua lately penurunannya lebih karena call Newcastle turun dan kalau ditanya kenapa call Newcastle turun, ya menurut gua penyebabnya juga karena Eropa ini kalau dicek Jok ternyata natural gas storage-nya itu udah lumayan full nih. Gitu, gas storage-nya udah full. Maksudnya mereka udah nyetok-nyetok nih kemarin-kemarin pas orang lagi panik-panik itu semua mereka udah nyetok. Nah, jadi sekarang mereka lagi agak agak relax gitu kan mungkin nggak terlalu beli-beli sampai gimana lagi gitu sih jadi mungkin concernnya di situ karena harga natural gas kan juga turun Jok di Amerika kan gitu. Ya, oke, benar. Jadi ya ada chance ya untuk sebenarnya dia cepat pulih rebound dulu lah short termnya ya. Iya. Eh, Oke, ini gue lagi lihat-lihat sebenarnya menarik sama apa coba. Sebenarnya gue agak kayak lately ya, beberapa hari terakhir itu gue liatin saham Bluebird sih. Bluebird hmm, ini lu ada ini nggak apa kayak dia kan oke sekarang mulai stay lagi di atas 1.500 ya. Apakah hmm. dia main gitu ke 1.800 gitu resistnya lagi ya anyway tapi 1.500-an ini memang jadi resisten pertamanya nih kalau enggak dia kalau tembus bisa 1.700-an lagi cuman lu ada sentimen secara fundamental nggak why dia cukup signifikan berapa hari ini sih naiknya. Ya sebenarnya balik lagi ke resultnya Jok, resultnya tuh bagus banget. Result Q3-nya Bluebird itu kayaknya net profitnya naik mungkin 15% deh quarter to quarter gitu. Hmm. Itu naik lagi ya kan which is ini semakin menjelaskan menurut gue nih Jok bahwa berarti meskipun kemarin nih BBM naik lah apa segala macam itu tuh nggak ada terlalu impact kayak gimana Jok buat transportation apa yang kita tahu kan sekarang kan harga transportation yang online sama yang Bluebird kan udah mirip-mirip juga kan Jok. Nah cuma memang satu hal yang perlu kita concern adalah gue perhati nih berapa hari ini kayaknya kasus COVID kita mulai naik lagi ya. Gue cek Yang udah berat. 4 udah 4 ribuan lagi nih 4.700 atau berapa tadi gue cek kemarin baru 3 ribuan gitu. Nah jangan sampai kasus naik and then we do another
apa sampai gue lupa lagi namanya apa PSBB ya namanya ya atau apa kayak gitu lagi ya. Jangan sampai itu aja sih gitu selama PSBB, PPKM, whatever it is lah gitu ya. Pokoknya yang penting selama itu nggak ada lagi, menurut gue harusnya sih yang namanya Bird kayak gini harusnya performnya oke. Kenapa Jok? Spread harganya antara yang online sama yang Bluebird itu udah mirip menurut gua. Udah nggak beda-beda jauh lagi gitu loh. Bahkan mereka kan supply-nya menurut gua susah loh. Cari ya Jok nggak usah jauh-jauh lah. Ingat nggak yang bulan kemarin kita Hans apa segala macem yang malam hujan itu kan. Lu mau ngantri Bluebird aja rebutan mungkin satu orang berebutan 10 Bluebird kali apa 5 sorry 15 orang berebut satu Bluebird kali gitu kan. Even lu mau Silverbird aja nggak bisa Jok itu kan. Nah, jadi memang menurut gua supply-nya juga inilah ya, aksinya masih kurang dan sekarang menurut gua demand-nya harusnya udah lebih baik ya karena sekarang spread harganya juga sama yang online udah nggak jauh sih gitu. Jadi Hmm. I'm quite bullish sih juga sih sama ya, yang penting jangan ada PSBB atau PPKM ya atau yang begitu-gituan lah gitu. Oke, gue jadi kepikiran, jangan-jangan Bill ya, pas kita indeks nanti correction, itu bukan karena Hmm, resesi, tapi karena isu-isu hmm, lockdown ini lagi jangan-jangan. Since kita ya, mungkin tapi menurut ya, ya, ya. Tapi menurut gua Jok, selama virusnya mutasinya pun cepat, misalnya ya amit-amit, tapi selama fatality-nya rendah sih harusnya sih kita nggak usah terlalu worry sih. Karena yang paling penting balik lagi fatality sih. Itu kan kayak yang Omicron kan lumayan juga kan penyebarannya kan, tapi ya fatality-nya rendah ya. Nggak terlalu ngimpact lah ke market gitu. oke, nah kayak kalau yang misalnya agak melonjak kan balik-balik lagi tuh yang tadi aku sempat gue bilang ya, maksudnya kayak retailers tuh MAPI gitu kan, lumayan konsisten tuh Q1, Q2, Hmm, Q3-nya hmm, posisi. ya. Tarik karena kan lumayan tuh ya, tinggal 10 doang. Nah, menurut ya selain kalau lockdown gitu ya, ini masih murah apa udah kemahalan menurut lu di harga 1.300 nih sekarang? Gua mungkin ya Jok ya, dibanding MAPI, mungkin gue lebih interested ke anaknya, si MAPA. Gitu. 5 Nah, karena kenapa? MAPA itu menurut gua kinerjanya sih luar biasa ya. Apa kalau lo lihat kemarin laporan keuangannya sih bagus banget, Cok. Laporan keuangannya sih MAPA. Dan nggak heran sih sebenarnya. Kalau lu sekarang ke mall-mall ya, lo perhatiin yang rame itu toko sport ini loh. Toko sport loh. Kadang-kadang gue juga bingung kayaknya apa yang mereka beli gitu ya. Sepatu dan apa segala macam ya. Kalau kita kan Jok kadang-kadang kan olahraga kan nggak tahu ya sepatu lu pakai buat jalan sama sepatu olahraga sepatu lu main futsal pokoknya satu sepatu untuk segalanya kan one for all kan gue juga nggak tahu kadang-kadang orang beli sepatu bisa untuk semuanya beda-beda gitu kan ada sepatu lari sepatu bola lah sepatu buat apa lah, segala macam gitu kan tapi memang itu kelihatan Jok di apa setiap gua ke mall atau apa gue juga ngeliatin sih ini memang apa rame jadi gua rada dari MAPI mungkin gue sebenarnya lebih prefer ke mapanya ya karena gue lihat ini tractionnya very strong sih gitu. Oke, cuman mungkin volumenya aja yang agak beda ya. Ini gue Ya liquidity-nya beda, liquidity-nya memang beda. Betul. teman-teman nih, maksudnya ini sembari gue lihat lagi nih diterima ideas kita kemarin sebenarnya ada rekomen MAPI tuh udah kita rekomen Hmm, ya kan. Dia kan udah break resist 1275, sekarang 1305, resist berikutnya 1360. Nah, ya supportnya masih sekitar 1240 ya sampai 1200. Stop loss kalau di 1175. So far dia masih ya, bergerak di channelnya. Itu kalau teknikalnya MAPI ya. Oke, nah ya. ada lagi Bill yang menurut lo emiten yang laporan keuangan Q3-nya tuh stellar gitu kayak outstanding gitu. Jarang itu Ya, selain tentu ya ya. itulah contohnya ya emiten favorit itu adalah Jok itu si Bevin buat gua is a pretty strong result juga sih si Bevin kuartal tiganya gitu ya dan menurut gua dengan harga sahamnya udah diem nih ya Jok hampir setahun terakhir berarti kan tapi kinerja bertumbuh terus ya otomatis secara valuation lu juga jadi cheaper dong ya kan simpelnya kayak gitu kan dan gua rasa kalau emang tahun depan ternyata nggak ada resesi gitu kan harga komoditi juga tetap stay strong gue bilang stay strong ya bukan naik lagi ya stay aja di current level gitu kan itu menurut gue sih harusnya earning Buffett sih bakal even better nih tahun depan jadi buat gue dengan harga selama setahun terakhir nggak gerak terus juga sekarang harga lu di bawah harga beli Pak Jerry Eng kan 1.200 menurut gue ya ini salah satu stok yang menurut gue iya
lumayan aman lah ya Jok ya untuk dikoleksi gitu. Oke, ya benar, benar itu. Dan pasti kita masih menunggu, kalau bilang nunggu Q3, gue masih sangat menunggu Q3-nya Bumi Jok. Itu sangat gue tunggu. Anak-anaknya udah pada keluar, dianya doang nih belum keluar sama Dewa. Kira-kira kapan ada bocoran nggak, Bill? Kapan minggu keberapa gitu keluar? Wah itu kemarin sebenarnya kita dengarnya Jumat kemarin Jok, tapi ternyata ya begitulah. Namanya juga itu kan Bumi gitu kan, ya sudahlah kita tunggu aja nanti. Tapi harusnya ya mungkin 1-2 minggu lagi lah ya keluar gitu. Oke. Nah, Bill, gue mau tanya nih, kan ada kayak Hmm. misalnya di oke lah kalau misalnya kita harus cari value stock itu karena jaga-jaga kan di saat mungkin marketnya lagi bearish kan value stock tuh mungkin lebih bertahan gitu karena dia ada fundamentalnya. Hmm. Nah, sekarang ada yang metodenya liatin cash reserve-nya. Jadi dia suka lihat tuh Hmm. berapa cash per IPS-nya. Jadi ya kan, jadi kayak per earning-nya itu berapa rupiah cash equivalent per share gitu kan istilahnya. Nah, Hmm. kalau Hmm. Hmm. equivalent per share-nya itu kurang lebih equal dengan harga pasarnya gitu ya. Nah, Ya, dia ya lu berarti beli dengan beli saham di harga sekarang lu seperti beli cashnya, cash tukar cash gitu kan, lu bayar pakai cash dapatnya cash, oke. nothing tulus gitu kan. Menurut lu Hmm. itu Hmm. tepat nggak gitu? Atau ada sebenarnya ada ininya loh, kekhawatirannya apa gitu? Ya. Iya sebenarnya kalau mau beli lu pakai cash per share sih bisa-bisa aja ya. Kayak zaman dulu gue masih ingat pas Harum zaman dulu ya. Harga di bawah banget waktu itu kayaknya 2 tahun lalu Harum di harga 1.000 2.000 sebelum stock split ya. Wah itu sih lu di trade at cash loh, bisa dibilang hampir ya, bisa dibilang kayak begitu. Nah, jadi apa menurut gua kalau lu mau beli yang sesuai cashnya gitu ya, maksudnya dari valuation dari cash per share dong berarti kan Jok, maksudnya gitu kan, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, itu salah satu metrik yang menurut gua menjelaskan juga suatu company murah apa enggak kan. Tapi kalau bisa lu cari juga yang sektornya kemungkinan gua mungkin nggak terlalu value soalnya Jok ya, gua masih very growth minded ya, apa jadi menurut gua kayak tapi lebih bagus kan kalau lu bisa dapat saham yang murah tapi juga ada growth-nya kan. Contoh misalnya kalau gua lihat lately mungkin yang lagi naik kan sektor minyak nih, gitu kan. Gua nggak ngomong yang OSV lah ya, yang Wintermar, apa segala macam tuh. Tapi coba kita ngomongin yang ininya deh, yang di oil juga si El Nusa Jok, gitu. Elsa. Nah Elsa ini kan baru kemarin kayaknya breakout ya 2 hari yang lalu ya, kayaknya gue cek itu masuk di scanner gue gitu kan, wah ini break gitu kan. Terus juga gue perhatiin, oh ya kan, maksudnya activity di dunia oil-oilan dan pergas-gasan ini kan lagi naik. Terus gue cek juga market cap-nya dibanding sama cash-nya lumayan loh Jok. Itu bisa dibilang separuhnya tuh cash loh hampir gitu loh market cap-nya. Ini kalau gue cek di sini, ya ini mungkin apa belum update ya. Cuma gue lihat di sini cash per share-nya tuh sekitar 172 loh Jok. Sahamnya harganya 360. Berarti kan setengahnya itu kan bisa dibilang cash ya, gitu ya. Dan kalau lu lihat, ya lu lihat dari segi utang atau apa, menurut gue juga utangnya termasuk apa gak gede-gede amat lah ya. Utangnya itu termasuk termasuk kecil ya menurut gua ya. Kalau buat gua itu utangnya termasuk kecil, debt equity ratio-nya juga kejaga, sektornya juga lagi on fire nih Jok, gitu kan. Oil, jadi menurut gua kapan lagi apa lu dapat apa eh, sektor yang lagi hot gitu kan, valuation sahamnya juga nggak terlalu demanding gitu kan, dan ya itu tadi gue bilang apa sesuai lah dengan yang lu tadi bilang Jok, kalau mau nyari yang cash per share-nya oke itu mana, menurut gue salah satu opsinya mungkin ada di Elsa. Gue juga baru notice pas 2 hari lalu dia masuk scanner breakout gue sih gitu, tiba-tiba masuk nih apa nih 52 weeks high gitu kan, oh Elsa ternyata masuk sektornya oke, gue cek valuation-nya, oh ternyata murah juga ya gitu. PR-nya cuma 6, PBV 0,6, ya cukup murah ya di Iya, sini. interesting lah maksud gua. Biasa sektor yang lagi mau hot gitu, valuation-nya bisa di-rating cepet loh, Jok. Kalau lu datangnya dari low base valuation-nya gitu. Iya, oke. Nah ini kita sambil screening ya Bill ya. Since ini Iya, awal kan ya, mau cari cuan ya. iya. Jadi kita harus rajin-rajin screening.
Nah, kalau misalnya Bill, ini ada titipan pertanyaan. Sebenarnya trim kan Q3-nya labanya bagus tuh, 10 kali lipat dibanding compare tuh. Ya, Nah, tapi kok ya oke, kemarin sempat gerak positif ya ke 300 306, tapi sekarang agak turun lagi. Itu kira-kira ada view Wah, kita tidak komen untuk tempat kerja kita, Jok. kita kita titipan, titipan. Iya, iya. Cuma intinya sih ya menurut gua balik lagi ya. Apa in terms of business juga menurut gua growth-nya lumayan lumayan strong ya gitu ya. Dan ya apa kalau gua ngeliat sekarang mungkin trim itu gerak lebih karena sentimen ya Jok ya. Kalau cars-nya kencang, ya dia biasa akan ikut kencang kan. Kalau lo perhatiin kan begitu kan. Gitu sih. Jadi ya mungkin sekarang kalau short term ini correlation-nya lebih ke cars lah. Karena kan ya lu perhatiin aja kemarin pas Kasa 40 kan trimnya sampai hampir 400 kan. Terus Karsnya turun, trimnya juga turun gitu. Ini Kars gue juga dapat ya apa? Notif nih BI ada public expose nih tanggal 15 November nih Jok. Barusan masuk tuh notification-nya. 15 November nih lewat Zoom. Ya. Coba lu cek deh. Gue tadi dapat notifikasi sih nggak tuh. Mhm. Coba cek. Em, iya bener tuh. Ada tuh pengumumannya di BI itu. Website Oke. IDX Cars. Rencana penyelenggaraan public expose tahunan 15 November. By Bahas Zoom. Pagi. Jam 9. Jam berapa tuh? kira-kira bahas apa tuh? Gitu. Nah, gua nggak tahu, Jok. Yang jelas pasti nanti ditanyain soal yang rank isunya. Gua yakin pasti orang akan nanya soal itu. Oke. Ya, kita sambil screening lagi. What else? Apa kalau kayak misalnya Bukalapak nih ya, Bill ya. Dulu kan pas Q2 ini Ya, kan lapor oke, Q1 maksudnya dia kan mencatatkan gain karena dia punya investment portofolionya si BBHI itu kan modal iya, 400 itu current level pada saat itu harga ya 5 ribuan ya seingat gua ya. Nah, terus Q2 ya, harga turun berarti dia realize loss. Q3 sekarang turun ya, lagi dia realize loss. Menurut lo kalau ya. catatannya kayak begini, investment holding yang seperti ini misalnya ya, itu apa yang harus kita perhatiin ya supaya maksudnya kayak bisa kita dapat cuan kah dari model-model kayak I don't know, mungkin Saratoga kan hitungan NAV-nya juga kurang lebih kan harga closing marketnya kan. Cuman kan mungkin Saratoga Hmm, masih ada listed company gitu. Nah, itu gimana ya, sih ya, masuk PNIM gitu ya, mungkin PNIM Live gitu. Ya lebih ya, semi-semi holding ya, kan. Itu ya. what we Intinya kalau lu masuk holding, emiten holding, pertama, memang itu nggak gampang ya, Jok, ya, gitu kan. Contoh gue tanya, beli Merdeka apa Saratoga? Nah, itu kan udah jadi pertanyaan yang mungkin buat sebagai orang sulit nih. Merdeka apa Saratoga nih gitu kan. Beli Saratoga lu dapat hampir semuanya portfolionya gitu kan. Beli Merdeka tapi lu direct. Nah, jadi pertama untuk valuasi saham-saham holding lu kan pakai metode ini loh. Apa hmm, SOTP gitu. Pakai okay. SOTP. Jadi lu jumlahin tuh semua anak usahanya itu kayak gimana. Itu kalau yang holding. Kalau Ya. investment company ya kurang lebih juga sama. Tapi kalau in terms of Saratoga tadi kan dia pakai NAV-nya ya per share gitu kan. Nah, tapi untuk holding ya teman-teman ya juga penting kita tahu nih nature bisnisnya semua kayak gimana nih anak-anak usahanya nih. Jangan sampai contoh misalnya nih kayak dulu nih Jok, gua ingat kayak zamannya apa Astra. Pokoknya Astra kalau laporan keuangan tuh dulu 3-4 tahun lalu tuh lucu deh. Jadi lo bisnis Astranya bagus nih jualan mobil, ya kan? Alinya turun nih Jok, gitu kan? UT-nya bagus, gitu kan? Bank Permatanya waktu itu rugi, gitu kan? Nah, jadi ketika dihitung-hitung, ini kayak ini, bahasa kita apa Jok? Kit-kitan ya, gitu kan? Akhirnya dihitung-hitung, ya segitu-gitu aja lo, gitu kan? Nah, sedangkan misalnya UT-nya naik kenceng gitu kan? Nah, jadi memang kadang-kadang beli holding, ya kalau teman-teman memang tahu bisnis, salah satu bisnisnya tuh memang lagi perform, mendingan beli itunya gitu loh. Beli langsung aja anak usahanya gitu. Nah, tapi kalau memang in the case kayak misalnya contoh nih apa perusahaan yang holding kayak misalnya Bukalapak gitu kan, bukan holding lah, ini lebih kayak apa lu tadi bilang kan kayak investment company gitu ya. Kalau emang anaknya nggak ada di
di market gitu, ya mau nggak mau lo harus ngitung NAV per share-nya dan SOTP-nya lo harus hitung, Jok. Yang kayak begitu. Nah, in terms of Bukalapak sendiri, ya gue lihat kinerja pelan-pelan makin oke, Jok ya. Itu ya. Ya karena lu lihat dia juga sangat-sangat, gue harus bilang, sangat-sangat beruntung, Jok. Raise fund sebelum apa tech punya ini kan turun semua kan. Intinya ya itu, kalau lu misalnya apa em, apa lu mau analisa emiten holding gitu ya lu harus menguasai namanya SOTP, ya kan. Terus juga lu kalau misalnya kayak investment company, ya lu harus perhatiin NAV per share-nya gitu kan. Dan balik lagi, nggak selalu beli holding itu bagus ya teman-teman ya. Karena kalau sampai anak usahanya nature bisnisnya terlalu beda, ya kan. Itu kalau misalnya satu lagi bagus, kalau yang lain nggak bagus, wah udah. Barang lu ntar kayak gitu-gitu aja tuh. Karena kenapa? Setiap dua anak usahanya lagi cuan, dua anak usaha yang lain biasa nggak begitu oke. Itu ibaratnya portfolio, Jok. Lu punya 10 saham, 5 saham, ini saham tech, 5 saham komoditi. Pas komoditi naik, 5 naik, 5, yang punya lu tech yang 5 turun. Ntar tiba-tiba the Fed stop naikin bunga, tech lu naik, komoditi lu misalnya turun, ya sama aja bohong kan, lama-lama kan portfolio lu kayak begitu kan. Jadi mendingan memang kalau emang lu yakin beli aja langsung apa saham anaknya gitu. Iya, benar, benar, benar. Tadi ada yang mau ditanya lagi, tadi ada yang bahas Aces dong. Nah, ini oke lah. Sebenarnya Aces ini seberapa buruk gitu kalau misalnya harga dia kan udah terkapar cukup dalam gitu ya. Terus oke, sekarang Hmm. mulai kok kelihatannya lemah kan tadi masih closingnya agak merah tipis ya. Menurut lo dia udah pulih nggak sih atau kayak potensi MAPA atau MAPI gitu atau masih jauh sebenarnya menurut lo? Gua sih ngeliat, balik lagi ya, gua kalau di retailer sekarang bulishnya sama yang sport sih, Jok. Sama yang related to sport gitu ya. Kalau yang lain nggak tahu kenapa, gua kayaknya belum ngeliat adanya strong recovery ya. Dulu Hmm. sih gua lihat S hardware sih memang rame, Jok ya. I mean nggak cuma S hardware, maksudnya tempat-tempat yang berhubungan dengan begini-ginian tuh apa home home ini punya alat-alat ini itu biasa rame. Cuma sekarang memang setahun terakhir ini ya mungkin mungkin nggak tahu ya, mungkin gue pergi ke cabang yang sepi apa kayak gimana, tapi menurut gue sih gue bukan pergi ke cabang yang sepi juga sih harusnya ini. Cuma memang ya lo udah nggak lihat mungkin antrean yang terlalu apa gitu kan. Kalau kayak zaman dulu kan nggak tahu ya, zaman dulu ada aja, Jok, orang-orang kayak sumur kita nongkrongnya di S hardware gitu kan, ada chat time-nya dulu kan, biasa kayak begitu kan, sambil lu Lihat-lihat kan Jawa. Cuma, apa? di satu-satu yang Iya. aromaterapi. Oh iya, iya. Ya cuma nggak tahu kenapa gue ngelihat sekarang mungkin apa ini ya enggak ya. Jadi kalau lu tanya gue apa, gue mungkin belum terlalu ngeliatin lagi soal S1R sebenarnya. Cuma at this point kalau lu tanya, gue mungkin lebih prefernya yang anything related to sport, sport punya ini ya. Contohnya kayak apa sih menurut gue. Oke, kalau ngomongin tentang retailers nih, Bill, sebenarnya kan kalau retailers itu kan yang selalu eh, dipantau gitu sama analis, dia mau buka berapa gerai gitu atau SSSD-nya ya, sales Ya, per store same store sales growth, ya same store sales growth, benar. per Nah, store. Ya, nah, semakin ekspansi kan orang berpikir bagus tuh. Oh, tahun depan mau buka 30 gerai, tahun depan mau buka berapa 100 gerai. Nah, sebenarnya menurut lo itu yang dilihat semakin banyak semakin bagus atau ternyata itu jadi kayak blunder. Kalau nggak laku and then itu kan fixed cost. Gimana gitu kita menilainya nih sebagai investor kalau mau masuk saham retailers? ya sebenarnya sih lu harus ngelihatnya ini kayak apa. Ya ini menurut gua good question sih, apa kalau emiten retail itu kan selain dia ekspansinya, Jok ya. Karena menurut dia kalau nggak expand gimana caranya ningkatin apa salesnya gitu kan, ekspansinya kayak gimana. Nah, cuma bener yang lu bilang tadi, kalau sampai tata ekspansi lu gagal gitu ya, yang ada OPEX lu nambah, ya kan. Karena kan begitu lu buka, Jok, OPEX langsung jalan. Jalan ya. Sales belum tentu langsung jalan kan. Lu butuh dulu promosi apa segala macem gitu kan. Nah, so it's better sebenarnya memang lu kalau mau buka store, gue lebih prefer retailnya lagi hot gitu bisnisnya. Jangan bisnisnya tuh yang menurut gue tuh lagi nggak begitu hot, terus lu ekspansinya gila-gilaan gitu kan. Ya mungkin nggak cocok. Contoh nih, Jok ya, contoh. Lu tahu properti lagi bullish banget gitu kan. Nah, namanya orang properti lagi bullish, orang kan beli kebutuhan rumah tangga juga kan, Jok.
kayak mungkin beli kursi apa segala macam. Nah, kalau lu emiten sejenis misalnya ya, yang kayak itu tadi, lu expand pada saat properti lagi booming, cocok Jok. Karena kenapa? Properti lagi booming, orang kan harus ngisi rumahnya kan, orang beli Ya, kursi, tempat lu apa. Tapi kalau propertinya tuh lagi slow, gitu kan, dan lu over expand seperti itu, ya ya susah Jok. Kalau kayak begitu. Sama kayak dulu kan, zaman kayak era lagi booming itu Jok. Ya karena kenapa? Orang dulu kan kalau kita baca research report, orang Indonesia ganti gadget tuh sering, gitu kan? Wah, berapa bulan sekali waktu itu ya kalau nggak salah ya. 18 bulan sekali atau apa pasti ganti gadget gitu kan. In average rata kalau gua nggak salah ingat gitu ya, ganti. Nah, terus ekonomi juga lagi strong, pas lu untuk ekspansi yang apa? eh retailer-retailer kayak begitu kan. Nah, tapi balik lagi yang gue bilang sama lu ya, sekarang gue lihat apalagi sejak COVID atau apa, people punya interest di sport tuh very high sih gitu. Makanya ya gue sih apa termasuk yang ini ya suka sih kalau yang di sport retailer kayak misalnya Mapa kayak gitu sih. Apalagi ya resultnya membuktikan lah Jok menurut gue kayak gitu kemarin Q3. oke, ini tadi gue bacain Abdul Rafiq kayaknya ini butuh banget nih insight tentang PTBA dan Adaro karena harganya anjlok banget. Tadi mungkin udah bahas tentang sektor batubaranya ya. Cuman ini harganya juga similar nih. Kebetulan sama-sama kembar 3750 harganya hari ini. Menurut lu Bill, kalau yang udah punya better hold dulu, nunggu agak ini kan hari ini rebound nih malam ini kan di call. Tunggu besok mungkin kalau ada swing turun baru collect atau gimana menurut lo? Iya, menurut gue sebenarnya ya balik lagi tadi kan kita udah sempat bahas ya sebenarnya ya. Ini kan turun semua lebih karena ini Jok ya. Harga coal yang Newcastle, Rotterdam tuh turun terus gitu kan. Nah, jadi orang lebih takut soal itu. Takutnya kan coalnya apa? Orang suka bilang sekarang, oh coal sunset, ya kan? Coal sudah sunset beneran kali ini apa segala macam kan. Nah, tapi kalau lu lihat sebenarnya dari segi results-nya company-nya sendiri, contoh terutama Adaro ya, itu menurut gue very very good loh. Lu tanya sama apa beberapa analis gitu kan, hari ini semua gue baca komennya semua upbeat semua, above above konsensus mereka semua. Nah, tapi kan namanya juga market kan is always future ya Jok ya, move based on kira-kira future expectation kayak gimana. Mereka lihat coal turun seminggu 2 minggu terakhir ini kan lama-lama takut juga Jok lihatnya gitu kan. Dan Newcastle sama Rotterdam itu turun. Tapi ya gua sih selalu ngeliat ini ya call Indonesia juga gitu. Call Indonesia so far masih strong ya, ICI 4 gitu kan. Call-callnya masih strong semua gitu ya. Cuma ya memang jangan sampai Newcastle sama Rotterdam ini turun terus juga, Jok lama-lama ya ICI bisa keseret juga gitu kan. Tapi so far dari kuartal 4 awal September, Oktober ini ICI 4 tuh trennya tuh lagi kenceng loh. Jadi harusnya ini bisa reflect ke Q4-nya result nanti gitu. Terus Oke. dividennya gede juga, Jok. Adaro sih kayaknya dividen tahun ini bisa gede lagi nih kayaknya kalau ngelihat. Soalnya kan ya kalau baca statementnya head of IR-nya atau apa ya, dia sih mengantisipasi kemungkinan dividen tahun ini lebih tinggi ya. Tapi mereka juga mau simpan cash juga untuk kan mereka harus invest di renewable kan. Tuh. Oke, jadi ya gitu ya. Sebenarnya masih ada buffer beberapa untuk dia bisa rebound. Iya. Justru kalau cepat kayak gini sih harusnya teknik reboundnya juga lumayan cepat sih ya nanti ya. Iya. Nanti So far malam ini sih call-nya di luar sih udah rebound ya, call yang di Rotterdam gitu. Nah, oke, atau teman-teman yang mau lihat chart sebenarnya bisa langsung buka terima idea sih di bagian stock analysisnya. Kalau open chart ya langsung ya, kelihatan analisisnya berapa. Nah, ikutin patokannya dari situ ya. Kalau gue lihat iya. tech belum ada perkembangan ya Bill ya. Kayaknya masih Belum pada ada karena tag di US itu menurut gua masih ini loh pressure-nya masih kuat banget tag di US tuh. Saya siapa itu tag-tagnya silih berganti semua turun Jok itu apa earningnya. Nah malah menurut gua nih salah satu gua bilang kartu yang lumayan apa kita tunggu nih Jok. Hari ini tuh kalau lu perhatiin bursa China tuh very strong hari ini ya. Karena kenapa? Ada rumor bahwa China habis Chinese New Year nanti bakal reopening bener-bener ekonominya gitu karena ada ya mereka di China itu kan penyebaran rumornya juga kan ini ya circulate hari ini gue bacain aja ya
Ya, according to an unnamed government official, ya kan, reopening rumor is likely to be true because of growing social tension and fiscal difficulty. Many local government have failed to contain the outbreak. Jadi kelihatannya bahwa ini apa habis Chinese New Year, nanti Chinese New Year tahun depan tuh kapan ya? Februari ya Jok ya, apa ke Januari ya gitu ya. Nah pokoknya ya segituan lah gitu kan. Eh apa ya menurut gua kalau ini reopening Jok, komoditi bisa strong lagi. Wah itu sih, lu oil ya, lu coal, copper apa segala macem itu harusnya apa harganya bakal strong. Terutama gini ya, kalau lu yakin China bakal reopening Jok, gua saranin mungkin overweight-nya ke metal, bukan ke energi lagi gitu. Kenapa? Ini kan Kalau berapa bulan ini kan kita energinya strong, metalnya weak, ya kan? Karena metal itu kan is always apa correlatednya kan ke economic growth gitu ya. Tapi kalau energi kan karena supply and demand Jok, gitu kan? Supply-nya di-cut, call apa kayak gimana, di mana stay, apalagi kan ya namanya mau winter Jok ya kan, apa segala macam terbang. Nah tapi ini kalau lu yakin eh, ekonomi growth bakal mulai recover apalagi China reopening, metal menurut gua. Jadi metal over energy over the next 6 months menurut gua. Kalau emang benar ini ya reopeningnya. berarti metal kan pilihannya ya Merdeka, ADMR. Ya, Merdeka, ADMR, apa Antam ya kan, Inco yang kayak gitu-gitu yang benar-benar direct apa metal player gitu. Oke. Yuk, sambil gua lihat lagi. Kalau kalau komoditi yang lain CPO masih belum ada story ya Bill ya, kayaknya ya. Waduh, itu sektor as usual Jok, gua nyerah kalau sama sektor yang gitu. Ya kan, lu mungkin bisa tanya sama banyak fund manager juga, harusnya mereka sih benar-benar ngap sih itu sama sektor yang satu itu Jok. Oh, Sudah banyak yang mencoba mencari cuan ya kan, tapi akhirnya tidak mendapat cuan. oh Chinese New Year Januari tuh Bill katanya. Ya berarti ya berarti Februari mungkin kalau gitu target reopeningnya gitu. Ya we will see lah. Soalnya udah 2 tahun terakhir ini kita juga di PHP juga. Katanya habis Chinese New Year reopening, ternyata enggak gitu kan. Tapi ya kayaknya this time round rumornya lumayan strong nih kali ini habis apa Chinese New Year ekonominya reopening. Mhm. Oke, kemarin harga wheat sih sebenarnya agak naik ya, tapi Hmm. Indofood fine-fine aja tuh. Apa karena memang ini orang pilih yang defensif banget? Oh, hari ini agak agak minus sih 22%. Menurut lo gimana? Kalau untuk orang yang mencari aman defensif ya, maksudnya is it udah bagus gitu, pilih ICBP Indofood hanya untuk mungkin sebagian portofolio supaya hedging gitu kan, ada bantalan kalau market turun, portonya nggak terlalu turun gitu. Ya, menurut gua Jok ya, lu mau defensif beneran, beli BCA Jok. Lu mau bener-bener defensif. Oke. Bukan bukan apa, karena kalau sampai apa ICBP Indofood ya itu memang defensif sih. In terms of sector, yes namanya sektor consumer ya. Tapi menurut gua the real defensive stock itu BCA sih sebenarnya. Market naik dia naik, market turun juga dia agak susah turun Jok gitu loh. Jadi kalau gue sih selalu bilang ya, jangan pernah takut sama ekonomi Indonesia selama BCA labanya nggak turun Jok. Itu berarti belum resesi menurut gua. Belum resesi beneran ya ibaratnya ya. Kalau gue mau boleh bilang ya, gitu ya. Itu my personal apa barometer lah gitu. Kalau laba BCA turun dalam, nah itu baru deh itu mungkin our economy in danger. Tapi kalau BCA masih bisa grow, apalagi ini kan Big Four semua bank kan bagus-bagus semua resultnya, kecuali BRI lah masih penelahan terbatas gitu kan. Selama BCA masih bagus jok ya, berarti ekonomi kita tuh ya paling apa bahasanya, ya kena polisi tidur dikit doang lah gitu, tapi nggak sampai resesi sampai kayak gimana gitu. Nah, sekalian tuh ada yang nanya BRI, gimana BRI kan mungkin segmennya lebih yang ke kurnya ya. Jadi beda sama BNI atau Mandiri yang lebih ke corporate loan. Kalau Ya, bisnis mungkin ada yang melihat dua sisi. Ada yang melihat sebenarnya justru aman karena ini kan murah ya. Maksudnya I mean size-nya kan
tiket size-nya kecil-kecil, mungkin cuman berapa 20 juta gitu kan. Justru mereka kayak willing to pay lah kalau misalnya usaha mereka sebenarnya jalan. Tapi ada yang melihat juga justru karena usahanya kecil, lu gampang kena badai, jadi kayak kemungkinan nggak bayarnya malah tinggi. Nah, lo melihatnya gimana nih khusus BRI? Ya BRI sih resultnya masih ini ya, masih limited review, tapi harusnya resultnya juga lumayan strong ya. Cuma balik lagi yang tadi gue bilang ya Jok ya, kalau lu pada semua apa pengen cari kayak defensif, apa ya defensif, tapi yang kalau market rebound dia tuh kenceng break new high gitu kan, ya gue saranin BCA Jok. Karena kayak simple gini Jok, gue tanya, Indofood ICBP ada break all time high nggak berapa tahun terakhir? Gitu kan. Enggak. Malah bisa dibilang mereka udah berapa tahun sideways. BCA udah all time high berkali-kali, Jok. Gitu kan selama berapa tahun terakhir kan. Jadi maksudnya if you want apa find defensive stock tapi yang bisa naik pada saat market memang naik ya BCA pilihannya gitu sebenarnya gitu. Nah, terus sama ini kan kalau kita ngelihat gue kemarin ada baca apa ya? Oh, ini kan katanya bakal keluar nih produk-produk fund di luar sana yang exclude China stock nih, Jok. Jadi bisa jadi nanti akan ada flow-flow ke saham-saham ini ya, saham-saham di Indonesia ya, termasuk salah satunya. Karena kan selama ini kan produk-produk ini kan diikutin, Jok. Emerging ada Cina gitu kan. Nah mungkin akan dibikin emergingnya ini nggak ada Cinanya gitu. Nah kalau kayak gini ya flow ke kita bisa lumayan ya. Jadi harusnya sih kalau lu stay di blue chip sampai akhir tahun pun menurut gua harusnya sih oke ya gitu. Emerging non-China tuh berarti lebih ke Indonesia, Thailand, Malaysia gitu-gitu ya Ya berarti. mungkin India gitu Jok ya apa emerging market yang non China lah pokoknya gitu. Oke. Alright, sebelum kita mengakhiri ini ya. Apalagi Ya, menurut market besok tuh oke tadi ada berarti kan GDP yang perlu diperhatiin ya. Dia sorry the Fed ya yang di Amerika itu terus yang kita perhatiin nih Bill. Untuk ya, seminggu. ya untuk seminggu ke depan ya. Ya menurut gua kita perhatiin aja the Fed kayak gimana. Terus sama ini kan US punya midterm kan, midterm electionnya gitu kan. Nah itu kayak gimana? Itu aja sih menurut gua Hmm. kalau short term ini. Yang lain sih dan sama menurut gua pay attention juga. Gua kayaknya rumor yang soal China reopening ini nih bener-bener perlu di ini sih diperhatiin sih Jok. Kalau sampai beneran sih, wah tahun depan sih bisa mengejutkan semua orang yang semua orang pada bilang resesi. Tahun depan kita bisa dapat upside surprise loh justru kalau China tuh benar-benar full reopening gitu. Supply chain improve, demand naik, wah itu sih will be very very good lah gitu. Saham Minimal Piala Dunia jangan lupa ya. Bener juga sih. Kapan sih Piala Dunia 2 mingguan lagi ya? 2,5 minggu lagi ya mungkin ya. Ya itu juga ya, bener juga, menarik juga, gitu. oke. Ya, ya, oke. Kalau kalau begitu, oke tadi maksudnya SCMA ya, saham Piala Dunia ya. Iya. Oke, teman-teman, kalau gitu perhatiin ya nanti kita besok hopefully marketnya sepanjang minggu ini ngasih hijau dan mudah-mudahan November tetap ditutup hijau ya, jangan merah gitu kan ya. Oke, nanti pantau terus terima ideas untuk rekomendasi tiap harinya ya. Langsung dilihat nanti support resistannya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Thank you Bro Billy. Sampai jumpa. Thank you, Job. Thank you, teman-teman. Bye.